شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Syukur alhamdulillah kita memujinya atas limpahan rahmat dan karunia yang tiada henti-hentinya kita terima. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah serta para sahabat, kerabat, tabi'in, para syuhada, ulama, taqaddimin dan mutaakhirin, orang-orang saleh. Dan juga kepada kita, semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Seandainya ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan nikmat kesehatan dan kesembuhan. Atau jika ada di antara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, mari kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Serabi FM dan pemantau berbagai siaran di manapun berada yang saya muliakan. Kenapa dimanapun berada Bapak Ibu yang berbahagia? Kadang-kadang karena kemajuan perangkat teknologi ini, 3 malam yang lalu, malam Jumat itu saya dapat info teman-teman di Qatar itu ikut menyimak pengajian kita yang malam Jumat kemarin itu. Kemudian sebelumnya, beberapa waktu sebelumnya, ada teman-teman kita di Sweden, di Swedia, ikut menyimak pengajian kita dari sini. Sebelumnya lagi pernah juga diinformasikan kepada saya dari Inggris. Beberapa teman Dr. Saiful ketika di Inggris, Saiful Akmal ketika di Inggris, itu menyimak pengajian ini bersama kawan-kawannya dan juga beberapa orang lain. Jadi sekali lagi, semua pendengar di mana saja berada, semoga Allah meridai pertemuan kita lewat udara pada malam hari yang berbahagia ini. Kita lanjutkan pengajian kita rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhirat, dalam sub bahasan tanda-tanda kiamat yang masih jauh, atau kiamat tanda-tanda kecil, tanda-tanda kiamat yang sifatnya kecil. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas urutan ke-39, ta'allumul ilmi li ghairillah, belajar bukan karena Allah. Ada sebuah kisah dan penjelasan terkait dengan ini. Bapak Ibu mungkin sering membaca hal ini atau menyimaknya, atau mungkin sudah pernah menyampaikan kepada orang lain, bahwa orang-orang Yahudi dahulu di masa Rasulullah, mereka belajar ilmu untuk gengsi dan kompetisi. Ada dua. Gengsi artinya adalah untuk menaikkan pamor, popularitas. Siapa yang sudah belajar sampai di sini, itu ceritakan kepada orang bahwa si A sudah belajar sampai ini, dia yang paling hebat tahun ini. Nanti tahun depan misalnya siapa lagi, siapa yang paling pandai, dibikin perdebatan, dibikin adu argumen. Itu kerjaan orang Yahudi. Jadi untuk gengsi. Yang kedua untuk kompetisi. Kompetisi apa? Setiap tahun itu ada anugerah, ya. Ada raihan, apa? Bapak Ibu pernah mendengar istilah Nobel, hadiah Nobel yang diberikan setiap tahun kepada para ilmuwan, para pengabdi ilmu pengetahuan. Itu asal usulnya dari sana. Jadi tujuan mereka belajar hanya untuk gengsi dan juga untuk kompetisi. Saya baca ini di dalam tafsir Ibnu Katsir yang beliau juga mengutip kepada At-Tabari. Dan di dalam Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir itu nampak sekali penjelasan-penjelasan tentang itu. Rupanya sejak zamannya Nabi Dawud dulu, zamannya Nabi Sulaiman,
kompetisi dan ajang bergengsi ajang pergengsian ini sudah berlangsung turun-temurun. Datang kita ikut juga, itu. Tapi nggak apa-apa kan, anak pupu udah ikut. Untuk keperluan bagi kita, dasar argumennya adalah ya, dengan adanya kompetisi seperti itu memotivasi, menyemangati. Cuma jangan itu yang menjadi tolak ukur, jangan itu yang menjadi barometer kesuksesan dan kemajuan ilmu pengetahuan di kalangan kita. Bagi umat Islam segala sesuatu itu mesti diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kuciptakan manusia dan jin di muka bumi ini kecuali untuk menjadi hamba-hamba sejati. Meski ilmu setinggi tegak tidak sembahyang apa gunanya, kan gitu kata penyair kita. Kemumur di dalam semak jatuh melayang seleranya. Meski ilmu setinggi tegak tak sembahyang apa gunanya. Banyak ilmunya, malim kitabnya, tinggi pendidikannya, subuh masih menggerong-gerong, azan berkumandang, bukan azan aja, ikamat sudah ikamat, mantap menggerong-gerong adu tikai, untuk apa? Jadi belajar banyak, menelaah kitab banyak, berguru banyak, tujuannya banyak pula beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghamba Allah sesempurna mungkin. Makanya orang-orang ilmuwan itu, orang-orang yang banyak ilmu itu sangat-sangat disarankan untuk salatlah 40 hari di masjid. 40 hari, bukan nggak pulang-pulang, 40 hari salat 5 waktunya di masjid. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Malamnya jangan tinggalkan witir. Untuk apa? Untuk mengikis keangkuhan, kesombongan, kemunafikan yang cerca-cerca ulama sekarang ini, yang mencela-cela ulama itu. Tengok Bapak Ibu berbahagia, apa mereka salat subuh di masjid? Nggak ada. Beratkan ponis, jangan bilang saya ponis. Saya punya mahasiswa, orang-orang yang mencela ulama yang terhubung dengan saya di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, di Telegram, saya pasang semua di HP. Walaupun HP nggak begitu mewah, nggak begitu modern, saya pasang semua. Terhubung ke saya, siapa-siapa mencela ulama di mana Aceh ini, ada beberapa orang, di Aceh besar ada beberapa, di Melabuh, di Daga. Saya punya mahasiswa di seluruh Aceh, Pak Ibu bahagia. Apalagi sekarang kuliah daring, kuliah online, semua saya tugaskan. Untuk apa? Untuk menjejaki orang-orang yang menghujat para ulama itu. Di mana posisi mereka di waktu subuh. Dengan pendekatan, dengan dengan perkembangan ilmu penelitian sekarang ini, semua bisa dilacak. Ditengok di mana rumahnya, berapa jarak rumahnya ke masjid atau munasah terdekat. Pergi mahasiswa saya ke munasah di tempat orang-orang yang menghujat ulama itu. Ditunggu 5 sampai 6 kali subuh atau 7 kali subuh. Ada enggak orang itu salat subuh di situ? Enggak ada. Ini bukan memvonis, ini fakta, ini realitas. Walaupun dia memiliki ilmu setinggi tegak seperti kita katakan tadi, malim dakwan, tapi subuh pat. Nah, itu kan. Subuh mentang di DKI, subuh mentang di alam arwah, dalam mimpi sana. Nah. Maka sekali lagi Bapak Ibu berbahagia, salatlah 40 hari, karena begitu anjuran Rasulullah. Arba'in, 40, bukan 40 waktu, 40 hari. 40 hari jangan tinggalkan salat di masjid. Dan ikut takbir bersama imam. Maksudnya begitu imam bertakbir Allahu Akbar, dia sudah siap untuk bertakbir. Baik imam bertakbir dia mentang perukok, si barukok tu di luar, jangan. Itu belum. Inilah yang bisa mengikis kesombongan para ilmuwan, para cendekiawan, para akademisi, para bergelar ilmu tinggi, sekolah tinggi, dagang tinggi, prestasi tinggi, apalagi jabatan-jabatan tinggi. Fiber ini semua ada di belakang, Pak. Mulai dari gubernur sampai wali kota, sampai pak camat, sampai pak bupati, nah mandu di dalam. Petinggi-petinggi negeri ini mandu na fiber, namanya gejak langsung dah pudu. Persoalannya gejak atau hana? Ya itu terserah lagi. Yang panjang lom cerita aja. Maka beruntung juga kita. Ada bapak TNI ikut salat bersama kita. Kemarin ada bapak polisi, Pak Kapolres Nyoho kah? Biasa nak Pak Kapolres itu salat di sini bersama kita. Untuk apa itu semua Bapak Ibu? Sekali lagi,
Semakin tinggi jabatan dan pangkat dan kedudukan, mestinya semakin dia berupaya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmu, pengetahuan, kekayaan yang dia koleksi, mestinya semakin dekat kepada Allah. Karena Allah sumber ilmu, Allah sumber harta, Allah sumber kekuasaan. Kagejok le kepada orang itu, masa enggak dekat dengan Allah? Yang hana lebih mau dekat dengan Allah, mestinya yang lebih banyak mendapatkan anugerah Allah. 3 anugerah yang paling dicari oleh manusia, yang paling didambakan oleh manusia: anugerah kekuasaan, anugerah pengetahuan, dan anugerah harta kekayaan. Yang paling didambakan oleh manusia. Coba tanya pada semua orang, sejak dari anak-anak yang belum belajar, sejak dari anak-anak yang belum mengerti dunia, apa cita-citamu nak? Ingin jadi doktor, pakon lepeng kan tu. Apa cita-cita mak? Jadi presiden. Jamun le nyokung jadi presiden kena drop, sudah nak pupu. Apa cita-cita mak? Jadi pilot, pakon le gaji kan itu. Jadi presiden karena tinggi kedudukan. Apa cita-citamu? Jadi orang kaya. Apa doa orang tua kita? Bumalim, berkaya, bermutuah, berbahagia. Itu kan? Itu semua pertanda bahwa yang paling didambakan oleh manusia itu adalah di dunia ini harta yang banyak, ilmu yang banyak, atau kedudukan yang juga tinggi. Makanya beberaya billboard, beberaya pamflet inan sini, selamat datang pu. Kampanye sepanjang tahun. Selamat Maulid Nabi, apa? Macam-macam lah. Selamat memperingati Maulid Nabi. Foto biraya. Untuk apa itu semua? Selamat. Anak duduk-duduk kata tua. Saya pun lupa selamat-selamat itu. Saya pun tak pernah mau baca. Begitu anak saya mau nengok, saya tutup. Kepuya kongkon. Seandainya biaya billboard, biaya pamflet itu dijadikan untuk yang lain-lain, untuk yang bermanfaat, coba bayangkan, besar sekali. Bapak tahu berapa itu sekali pasang gambar manusia bibiraya yang di depan masjid di sana itu, tahu berapa harganya? Nanti dulu mbak, mana lo nasi itu mahal itu pak, biayanya jutaan tuh dalam satu hari, mesti membayar kepada pihak penyedia apa itu, penyedia jasa reklame, jasa promosi itu pak. Makanya kalau selamat menunaikan salat subuh kerugoh ya pasangan. Selamat Maulid Nabi. Kenapa ya selamat ya? Kamu baru maulid. Di mana-mana orang maulid sekarang ni. Kenapa ya ucap selamat? Tapi begitulah orang ingin tampil untuk menunjukkan simpatinya agar apa? Agar dipilih kembali. Dan sebagai bentuk terima kasih karena pada berapa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu sudah dipilih, entah untuk menjadi anggota legislatif, entah untuk menjadi wali kota, entah untuk jadi presiden. Nah, sebagai bentuk ucapan terima kasih, tampilkan itu, dan dengan harapan besok lebih. Ini keinginan, ini dambaan, dan ini sah karena ini adalah manusia. Ini sangat duniawi dan ini sangat manusiawi. Yang ingin kita sampaikan di sini adalah setelah gambai watu, setelah dapat jabatan itu, sujud banyak-banyak, dan sujudnya di sini di masjid. Kalau penguasa tingkat ini sujudnya di sini. Kalau penguasa tingkat kampung, sujudnya mesti di kampung, mak menasa. Nyohoka apa? Mana ini orang kaya? Kayanya kaya tingkat provinsi. Imlasah deh. Imlasah apa? Imlasah kampung. Enggak cocok itu. Mana pejabat wali kota? Imlasah apa? Imlasah kampung. Enggak cocok. Yang cocok adalah setara, selevel dengan kedudukan yang dia miliki, begitu. Saya pernah sampaikan di sini bagaimana rihlah Ibnu Battutah. Ibnu Battutah itu melakukan perjalanan. Ibnu Battutah orang dari Afrika Utara, Tunisia kalau saya nggak salah, atau Maroko, pokoknya dari situlah, antara Mesir, Tunisia, Maroko. Itu seorang pelancong, penulis sejarah, penulis geografi dan sebagainya. Itu melakukan perjalanan keliling dunia dengan kapal layar sebelum Columbus itu, Pak. Sebelum Marco Polo itu, lebih duluan Ibnu Battutah. Dalam perjalanan panjang Ibnu Battutah singgah di beberapa pusat kekuasaan, pusat kerajaan. Beberapa di antaranya itulah pusat-pusat kesultanan Islam, termasuk di Pasai, di Banten, di Makassar, di Ambon, Ternate bukan Ambon, di Ternate, dan juga di Mindanao sana, di Malaka,
di Pahang, kemudian juga di beberapa negara lain yang saya lupa tempat-tempat singgah Ibnu Battuta. Ditulis dalam sebuah buku, Rihlah Ibnu Battuta, perjalanan Ibnu Battuta. Apa yang beliau sampaikan ketika melakukan perjalanan dan singgah di kota-kota tadi, singgah di pusat-pusat kerajaan tadi, singgah di Pasai, apa yang beliau sampaikan? Yang beliau ceritakan ketika singgah di Pasai adalah bahwa Sultan bersama para pembesarnya salat subuh di masjid. Itu. Setelah salat subuh, Sultan berbalik menghadap para jamaah, menghadap rakyatnya. Lalu bertanya, ada masalah apa yang kalian hadapi kemarin atau kemarin dulu atau ya. Ada yang bilang, iblang kamu hansip Tengku Sultan. Air sawah kami nggak cukup. Itu petani. Banyak perampok di laut, kata nelayan. Jaring-jaring kami apa lagi? Alat-alat mintang ke kamu habis hanyut tu. Masyarakat mengadu, masyarakat melapor pada Sultan. Sultan lalu memanggil Menteri Perikanan, Menteri Kelautan. Kayak apa Belaudeng Menteri Kelautan? Kau kenal? Sini Menteri, jawab persoalan mereka. Makanya anak KPK dengan apa adrob, Menteri jujur-jujur semua. Kenapa jujur? Salat subuh di masjid. Dan salat-salat yang lain. Coba diawali dengan salat subuh. Kalau salat subuh sudah sukses di masjid, salat lain akan ada harapan untuk lebih sukses lagi. Karena di saat subuh itu kan orang-orang lagi mengantuk, kegiatan belum dimulai, kegiatan perkotaan, perkantoran belum dimulai. Sultan sudah berada di masjid, berbalik hadap menghadap jamaah, lalu bertanya apa masalahnya. Yang melampuh mengadu letupe, yang di kedai mengadu banyak kendala, semua dilapor kepada Sultan. Menteri lampuh, Menteri Perkebunan, silakan berikan jawaban dan solusi, bukan dengan kata-kata tetapi dengan kerja nyata. Pernah wali kota dulu seperti itu. Pergi dia ke masjid-masjid, dia tanya, apa ada kendala dengan PDAM? Nah, kan itu. Saya tunjuk tangan itu. Saya listrik, Pak. Oh, listrik di luar wewenang lo. Ya udah, kalau di luar wewenang. PDAM pun ada kendala. Ada kendala sapu, Pak. Pakai nunggu. Karena mana PDAM rumah lo, kita kendala, Mak. Oh, nya kendala rayuk, kata wali kota. Nyawa rayuk, carikan solusi. Bilang sama direkturnya, pasang PDAM ke rumah-rumah kami. Baju saya dulu awalnya putih jadi kuning, saya bilang gitu. Sekali lagi, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin banyak ilmu yang dimiliki, semakin kaya seseorang, maka semakin khusyuk, tawadhu', khudu' bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah filosofi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan untuk kompetisi, bukan untuk ajang gengsi, bukan untuk cerita lapor-lapor tulis besar-besar namanya profesor, doktor, tengku, ulama, syiah, syekh, macam tu. Bukan untuk itu. Walaupun itu boleh. Sekali lagi, tujuan utama adalah untuk mensujudkan diri, untuk menta'abbud diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan pada pertemuan sebelumnya, nomor 39. Ta'allumul ilm li ghairillah. Sekarang kita masuk ke 40. Ta'atu zaujati wa uququl ummi. Ini sensitif sekali pembahasannya. Ta'atu zaujati, seseorang lebih taat kepada istri. Bahkan dalam keadaan tertentu dia durhaka kepada ibunya. Dalam posisi yang seandainya terjadi konflik kepentingan di sana. Saya baca di sini sedikit. Wa hadza min alamati sa'ati ay ya'uqqar rajulu ummahu wa yuqarribu zawjatahu wa yuti'uha fi ma'siyati ummihi wa uquqiha. Ini di antara tanda-tanda kiamat, yaitu ketika seorang laki-laki atau seorang suami berani dia untuk bersikap kasar, bersikap durhaka kepada ibunya, dan dia mencari kedekatan, mendekatkan diri kepada istrinya, bahkan patuh dan tunduk kepada istrinya sendiri, sementara perintah-perintah ibunya dia abaikan demi kepatuhan dan ketundukannya kepada istri. Ini tanda akhir zaman.
Para pegiat gender mungkin marah kalau kita bilang ini. Tapi ini ketika dihadapkan pada konflik kepentingan. Saya sering disarankan oleh para pegiat gender, apa nggak bisa Ustaz, dua-duanya baik? Bisa. Ajaran Islam memang harus dua-duanya baik. Baik kepada ibu, baik kepada istri. Memang begitu ajaran Islam. Tapi sangat dihadapkan pada kepentingan. Kita bikin rumahnya banyak kamar, mana kamar terbagus? Kalau misalnya ibu minta, mak kita minta saya mau kamar yang ini, maka di situ ada konflik kepentingan. Maka kita mesti prioritas kepada ibu. Kadang-kadang ibu kita itu cuma sekedar menguji, habis itu senyum-senyum saja. Atau karena faktor usianya sudah tua, sudah berkurang daya sosialnya, daya rasa, daya sensitivitasnya, sudah muncul ego tersendiri kan. Dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Ada di antara orang-orang yang diberikan usia yang panjang tapi dikurangi yang lain-lain, usianya ditambah. Yang lain-lain itu apa? Termasuk kemampuan berpikir, termasuk kemampuan merasa. Kadang-kadang orang tua itu menjadi sangat egois, ingin dilayani, ingin diberikan pelayanan, ingin dihargai melebihi penghargaan terhadap yang lain. Ini udah mulai terjadi konflik kepentingan. Ingin mendominasi, udah mulai terjadi konflik kepentingan dengan istri misalnya. Nah, kata penulis kitab ini, dan beliau menulisnya berdasarkan hadis. Nanti kita baca hadisnya di bawah ini. Ayya'uqqar rajulu ummahu, melawan, bersikap kasar, bersikap keras, membantah, menentang ibu. Di sisi lain dia mendekatkan diri, mendekatkan hati dengan istrinya. Awil abi, bukan hanya terhadap ibu, juga terhadap bapak. Fi katsiri minal ahyan, dalam keadaan-keadaan tertentu yang banyak itu, wahadha dhahirul yawm. Ini sudah menjadi fenomena di masa kini. Sering kita mendapatkan pengaduan, curhat dari masyarakat. Orang-orang tua yang mengadu keadaan anaknya, keadaan menantunya diperlakukan secara tidak adil. Udah sering kita dengarkan sekarang ini. Dulu hampir tidak pernah kita mendengar yang seperti itu. Entah orang tua dulu tak suka mengadu, atau memang orang tua dulu diperlakukan secara sangat baik oleh anak dan menantunya. Fataral umma fi katsiri minal ahyani taskunu fi baitin wahdiha la yakadu yaraha abna'uha aw yazurunaha illa qalilan. Sering seorang ibu yang sudah tua renta itu tinggal menetap di rumahnya sendiri, anak-anaknya tinggal berjauhan, jarang menjenguknya. Illa qalilan, kecuali sedikit saja atau sesekali saja datang. Wa zaujatu wal abna'u fi 'izzin wa fushatin wa nazhatin wa asfadin. Sementara anaknya, cucunya, menantunya itu hidup bergelimpangan harta, hidup berada dalam kemewahan, hidup berada dalam keleluasaan. Artinya hana alasan, nggak ada alasan untuk tidak menjenguk ibu. Kendaraan ada, waktu tersedia, uang juga banyak. Cuma itulah tadi, karena tidak begitu baik menyikapi ibu, tidak begitu baik menyikapi ayah atau kedua orang tuanya, sehingga terjadi seperti ini. Dan ini menggejala di akhir zaman ini. Jadi pelajaran bagi kita bahwa setelah perintah menyembah Allah, mentauhidkan, langsung turun perintah untuk berlaku baik kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah, Tuhan engkau telah menetapkan sebuah perintah agar engkau tidak pernah menyembah kecuali kepadanya, dan agar engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua semampu, sekedar, setakat, sekuat kemampuan kita melakukan kebajikan-kebajikan tersebut. Wa in sakanatil ummu awil abu ma'al auladi lam yakun lahuma minal khutuwati wal ihtimami ma li ghairihima. Kalaupun ayah dan maknya, ayah dan ibunya tinggal bersama anaknya yang kaya, yang hebat, yang kuat tadi,
tetapi hanya mendapatkan perhatian yang sangat kecil, bahkan terabaikan di dalam rumah yang besar, yang di sana penuh hiruk pikuk, penuh canda tawa bapak dan atau ayah dan ibunya, tersisih dari pergaulan keluarga. Saya pernah mendengar tuturan dari seorang motivator, saya lupa nama beliau, katanya seorang bapak pergi bersama keluarganya pergi belanja ke pasar swalayan. Dia membeli piring plastik, apalagi gelas plastik, pokoknya yang plastik-plastik semua, yang murah-murah lah. Si anak bertanya kepada si bapak dan maknya ini, ngapain beli yang plastik di rumah? Kenapa nggak beli yang keramik, yang nyodajak bang, toko Wahyu, toko apa lagi, toko depan nih Tanah Kadu kan banyak piring-piring bagus dari keramik macam-macam lah. Kenapa nggak beli yang bagus? Si anak heran, karena melihat kemampuan orang tuanya sangat mampu untuk beli yang bagus-bagus tuh. Apa si bapak dan si maknya menjawab, ini untuk kakek, ini untuk nenek. Ya, jawabannya. Mungkin karena kakek dan nenek seakan-akan nggak perlu lagi diberikan makanan di dalam piring yang bagus-bagus. Kakek sering bergetar tangan, nenek sering mekekot. Nanti sebentar-bentar jatuh piringnya. Tuh jatuh nanti pecah. Lalu si anak putar kepala dia, mikir juga dia. Mulai besok dia nabung duit. Ditanya oleh ayahnya, nak, ngapain kamu nabung duit? Nih biar mau beli piring plastik nanti, gelas plastik. Untuk apa? Untuk ayah nanti waktu ayah udah tua. Sebagaimana ayah memperlakukan kakek kayak gitu, nah saya juga akan. Nah ini Bapak Ibu berbahagia, ini saya menyimak dari seorang motivator. Boleh jadi ceritanya tidak ada, tetapi penting ada pelajaran yang disampaikan di sana. Tapi saya sandarkan kepada sang motivator itu saja. Betapa pentingnya menunjukkan penghargaan dan penghormatan kita kepada orang tua kita di hadapan anak kita, di hadapan istri dan suami kita, agar mereka akan menghormati kita suatu saat kelak. Tapi yang lebih penting bukan hanya itu, karena memang perintah Allah setelah mengesahkannya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua selama orang tua masih ada. Kama fi hadits Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tukhidal fai'u dulan wa ta'ar rajulu imratahu wa aqqa ummuhu wa adna sadiqahu wa aqsa abahu wa sayati bitamamihi. Hal ini dijelaskan di dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat akan terjadi apabila al-fa', udah pernah kita bahas, barang-barang, benda-benda sitaan negara dikuasai oleh orang-orang kaya, dikuasai oleh para cukong. Kekayaan negeri, lampuh kelapa sawit, hak pengelolaan hutan, HPH, hak pengelolaan laut, hak pengelolaan sawah, hak pengelolaan sungai, hak-hak semua hak itu hanya ada di tangan orang-orang kaya, maka itu tanda bahwa kiamat sudah dekat. Urang gatin nonton mendang hana tepuna. Preh lagi preh boharanya. Hana pun preh pi. Hana jelah. Tak kena kerja hanjut, tak kerja tak kena lampu hanjut. Karena lampu ka habis cok lego Bandung. Tak kena pelara kameng menduan haji tak mau lampu go. Akhirnya preh, pu preh mati akhirnya kan. Ketika hak-hak ini, hak pengelolaan bumi, padahal di dalam undang-undang disebutkan bumi dan kekayaan dikuasai oleh negara, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia, kan itu. Nyokon bangsa lepak pak kai jak keno. Coba tengok di negara ya, kampung lu. Wah jai Cina kaina. Orang tu lu bejai Cina ngawak negara kan. Wah jai kan. Mulai dari batu bara, kelapa sawit, tak apa-apa dimiliki oleh banyak orang. Satu kali Pak Prof. Amir Rais naik pesawat dari Jakarta ke Makassar. Dari atas pesawat dia menyimak ada orang ngobrol, serius sekali ngobrolnya.
ngobrol. Apa isi obrolan? Disimak dengan sangat bagus. Apa isi obrolannya? Isi obrolannya adalah tentang ini Pulau Kalimantan ini, yang sebelah sini ini dimiliki oleh perusahaan ini, yang sebelah ini perusahaan ini, yang ini perusahaan ini, itu di Papua ini. Disimaknya secara sangat bagus. Urbaji kabeh nang groteng yang dimiliki oleh hanya 2-3 orang. Ya apalagi yang akan dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia, apalagi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 33 ekonomi, tentang ekonomi dan bumi tanah air dan seisinya dikuasai oleh negara. Apalagi maknanya itulah maknanya, tinggal dalam makna katanya. Maknanya tinggal dalam undang-undang, dalam kenyataannya ini pertanda kiamat sudah sangat dekat akan terjadi, Bapak Ibu berbahagia. Dan yang kedua selanjutnya adalah wa ta'ar rajulu imratahu, dan seorang laki-laki patuh tunduk kepada kemauan istrinya semuanya secara tanpa kritis lagi. Kalau istri bilang beli gelang beli cincin beli kalung beli baju beli. Bukan berarti nggak boleh beli, tapi kalau udah tunduk patuh sepenuhnya, ini pertanda kiamat. Kalau yang diminta beras, kalau yang diminta makanan, kalau yang diminta pakaian, itu kewajiban. Mestinya jangan diminta pun. Beras, yang kamu sublen, udah nampak kurang berasnya ya beli. Maksudnya jangan tunggu diminta. Ikan tengok di kulkas, kalau udah kurang ya beli. Jika geblok sih kan begitu, untuk menaikkan semangat orang di rumah kalau ada kemampuan. Mestinya begitu. Tapi kalau diminta yang udah yang aneh-aneh, pasal pulsa, nyoblo HP baru, yang kakon, nyokon deh. Baik. Yang panjang-panjang ni masalahnya, bengih awak gender katanya, kritik masjid raya, kirim surat, macam-macam. Kita lanjutkan. Ini 41. Idna'ul asdiqa wa iqsa'ul aba. Mirip dengan yang tadi. Cenderung dekat dengan teman dan menjauhi orang tua sendiri. Dekat dengan konco lalu berjauhan dengan ayah sendiri. Wa hadha min amarati sa'ati aidan wa minal uquq. Ini termasuk tanda kiamat, dan ini termasuk tanda kedurhakaan. Wahwa antakunal mujalisatu wal mu'anisatu wal ibtihaju lil asdiqai waz zumala, yaitu bergaul, duduk, berkasih sayang, saling perhatian terhadap teman-temannya sendiri, kolega dan konconya sendiri. Wayuh milul aba, lalu mengabaikan ayahnya. Cenderung berteman, cenderung bergaul, cenderung bersama-sama duduk, kongko duduk, peh rantam si panjang uro bersama teman, ayahnya sendiri. Nyan ho menjak kata, ya kupi, hai lonjak sedok, engkau kupi ayah urang katoha, duk ini urang monteng. Ini bahasanya. Ayahnya pingin, walaupun sampai di kedai kopi mungkin belum tentu mau ngopi, cukup sekedar minum air putih aja untuk menjaga kesehatan. Tapi perlu teman, perlu lawan bincang, perlu teman bicara, perlu minimal perlu menyimak, perlu mendengar ada suara orang ngomong. Wa rubbama kana istimta'u syabab wa ansihi bimujalasati asdiqaihi aktsaru min ansihi bimujalasati abihi, khassatan in kana al-abu kabirus sinni katsirul laumi wat tawjihi wal intiqad. Lakin ma'adzalika yang bagi ay ya'rifal waladu li abihi haqqan wa bil walidaini ihsana. Boleh jadi memang lebih menyenangkan duduk ngobrol bersama teman kan, nyambung, apalagi yang selevel, apalagi yang setara, apalagi yang sama kerja, apalagi yang mitra dalam dagang dan sebagainya, nyambung pun dah pegah. Cerita dengan sesama teman kan cerita yang semasa dengan kita, yang kita sama-sama ikut menikmatinya, yang kita sama-sama mengalaminya.
Walaupun cerita masa lalu, tapi masa ketika kita sama-sama kanak-kanak dengan teman yang sebaya, yang seusia dengan kita. Dengan orang tua kita nggak nyambung, karena waktu itu kita cerita tentang misalnya merokok, yuk melasa, misalnya kan. Orang tua dengarnya kan marah. Mestinya saya kejar kalian dulu karena ketahuan merokok, yuk melasa, kan nggak nyambung kan. Kan lebih nikmat memang, lebih menyenangkan, lebih nyambung ngomong bersama teman-teman. Tapi kan persoalannya kan bukan sekedar nyambung-menyambung nih, bukan untuk tujuan sambung menyambung kan hidup ini. Ada saatnya memang silahkan sambung menyambung, ada saatnya untuk kepentingan yang lain. Ini yang dibilang penulis kitab ini. Orang tua ada hak pada anak-anaknya. Ketika hak ini diabaikan, maka Allah pun menunaikan hak orang tua dengan caranya Allah, tanpa minta persetujuan kita kan. Wabil walidaini ihsana. Ada hak orang tua untuk dilakukan kebajikan, untuk dilakukan kebaktian oleh anak-anaknya. Tanda kiamat yang ke-41. Kita lanjutkan 42. Al-aslu raf'ul aswati fil masajid. Meninggikan suara di masjid-masjid. Tapi bukan memandang azan, bukan baca Quran. Rio, hiru piku dalam masjid galage lampasainya, itu yang maksudnya. Al aslu annal masajida taksuhas sakinatu wal wiqaru. Al aslu annal masajida taksuhas sakinatu wal wiqar. Asalnya, dasarnya, pokoknya, pada dasarnya masjid itu mesti tenang, tentram, damai. Banda tamanglah masjid, seandainya seseorang tadi ada 1001 masalah, lagi nian tamanglah masjid 1000 sudah hilang, tinggal satu masalah lagi. Itu masalah peng hana. Yang lain udah teratasi semua. Tadi ada utang misalnya dengan entah dengan orang ini, dengan bank, dengan itu, dengan macam-macam. Begitu masuklah masjid, gelah menduk, gelah. Tetapi maksudnya kita nggak terbebani dengan utang itu. Begitu masuklah masjid, kita yakin ada Allah. Sebesar apapun masalah, tak ada yang lebih besar daripada Allah kan. Semua masalah menjadi kecil di hadapan Allah yang maha besar. Itu tenang kita dalam masjid itu, karena kita sangat yakin berhadapan dengan Allah. Apalagi saat kita bersujud, saat kita rukuk, saat kita menunaikan salat, saat kita membaca Al-Quran, saat kita berzikir dan berdoa, kita yakin tentram, tenang hati kita. 1001 masalah tadi itu akan teratasi dalam waktu dekat. Kenapa? Karena kita yakin ada Allah di sini. Bank mau menyita rumah kita karena kita taruh sebagai borok, ada solusinya di masjid. Kalau nggak ada, tunggu malam Rabu, subuh Rabu, tanya mau Ustaz Yasir, gimana caranya kan. Nah. Jadi begitu. Masjid asalnya tenang, asalnya tentram, asalnya aman, asalnya nyaman. Wa min alamati sa'ati raf'us sauti wal jidal. Kalau kiamat sudah dekat, orang suka menjadikan masjid sebagai pusat perdebatan, pusat konflik, pertikaian. Beda pendapat di luar, kok bisa peluk-pelukan lagi? Sedangkan beda pendapat masjid, mandumbeh masjid. Nyo awak nyojak mesti jijik, nyojak mesti jijik. Hang ujak le masjidnya, pengurus kan menganto. Hang ujak le masjidnya kan amat tungkat. Hang ujak le masjidnya kan amat tungkat. Begitu beratnya rupanya pertikaian di masjid. Ada masjid di sini 6-7 tahun tuh enggak damai-damai gara-gara terjadi pergantian pengurus. Dan banyak seperti itu. Saya pernah disampaikan oleh seseorang yang tentu saja saya sangat menghormati orang tersebut, dan orang itu saya lihat sangat menghormati saya. Sering sekali beliau ke masjid di sekitar kota Banda Aceh ini. Beliau berpesan kepada saya satu waktu itu, pesannya, mohon Ustaz hati-hati dengan masjid kita di Bidi, ditargetkan. Siapa yang menargetkan Pak? Ya nggak tahu lah. Kalau tahu kan saya udah bisa halang sendiri. Karena nggak tahu makanya saya bilang sama Ustaz. Mak, berat ago PR-nya. Hati-hati Ustaz. Masjid kita ini masjid bagus-bagus. Masjid kita ini banyak jamaah. Masjid kita ini kalau salat subuh tuh ramai jamaahnya. Beda dengan tempat-tempat lain yang beliau tahu waktu itu.
Mungkin ada beliau nggak tahu. Yang beliau tahu begitu. Beberapa masjid yang beliau datangi waktu-waktu salat subuh, termasuk di sini sering beliau duduk di sini dulu. Beliau bilang ke saya, hati-hati Ustaz, waspada, masjid dijadikan target, masjid dibidik. Oleh siapa Pak? Ya saya juga nggak tahu. Jadi kenapa juga dibilang kalau nggak tahu? Dalam hati saya begitu. Begitu ada pertikaian arah kiblat, begitu ada pertikaian matungkat, begitu ada pertikaian azan 2 kali, begitu ada pertikaian Wahabi, Salafi, pertikaian demi pertikaian terus bersambung berlangsung. Alhamdulillah turunnya rembuk para ulama, para tokoh masyarakat, orang tua kita turun rembuk semuanya ikut serta untuk mendamaikan, untuk menenteramkan. Damai. Tapi jamaah hilang. Yang dulunya salat di masjid itu kagak bahulai kejak masjid lain. Gitulah. Kenapa? Karena konflik tadi masjid, karena dawa-dawi, karena bertikai. Ini pertanda kiamat lagi Bapak Ibu berbahagia. Nai mai cangkui masjid, nai mai parang, alasan gotong royong, pajang gotong royong, karena pada Jumat. Pu gotong royong ora pada Jumat, kan aneh. Tapi apa yang mai parang? Mai cangkui bung beli-beli mata cangkui. Kemudian sempat ngomong lagi, nyonyi rubah masjid cangkui. Kutak ngan catok, kutak ngan parang. Begitu udah, bahasanya sudah sevulgar itu. Sekali lagi, kenapa bisa terjadi seperti itu? Allah sudah cabut rasa cinta, rasa kasih sayang sesama umat Islam. Saya pernah sampaikan di sini, tapi nggak etis kalau saya ulang-ulang. Tapi harus saya sampaikan supaya kita ingat bahwa itu ada pelajaran yang sangat berharga yang tak terlupakan. Ada sebuah partai berlambang Ka'bah bertikai sepanjang tahun. Begitu Ahok maju sebagai calon gubernur, langsung mereka bersatu. Coba bayangkan, nggak ada bertikai lagi, sama-sama mendukung Ahok. Ada apa ini semua? Berapa kawatkah orang-orang di negeri ini, Bapak Ibu bahagia? Walaupun itu penista agama, tapi bisa bersatu. Yang soal lain kita bertikai, yang soal untuk memajukan orang kafir sebagai pemimpin, udah bersatu. Coba bayangkan itu. Kemberat berapa kawatkah? Makanya petinggi tadi salah seorang yang pernah tugas 2 atau 3 bulan di sini, tugas betul-betul sebentar, menurut yang saya tahu. Dan rupanya di dalam pekerjaan mereka memang nggak lama-lama kerjanya. Itulah menitip pesan kepada saya, Ustaz, hati-hati. Tolong kasih tahu sama teman-teman lain. Ya saya bilang, tapi saya nggak bisa ngasih tahu karena nggak tahu, gitu kan. Anda ada depu yo. Masjid tarikan. Siapa? Saya juga nggak tahu kata beliau. Gimana begah Pak Go? Igo yang anak begah Pak tanya anak depu. Gimana begah? Cuma terasa. Maka ketika ada sedikit perbedaan, ada sedikit beda wawasan, sedikit beda amalan, sedikit beda mazhab, kita berlapang-lapang dadalah. Be iri, be cemburu, nginjak konggo yang lebih panjang dan sebagainya. Yang pelara juga be besalah kau. Yang cilana kau tekan Cina. Yang cilana cingkrang dia sampai duduk. Jangan timbul menghujat di sana. Sisat, bid'ah, kuno, kolot. Jangan. Mereka itu orang-orang beriman, mereka orang taat, mereka orang menyembah Allah, mereka orang-orang bersujud selalu. Jangan diledek, jangan diejek. Itulah rasa ukhuwah, rasa cinta sama Islam sudah dicabut. Bisa kita membela Ahok semua daripada membela orang-orang Islam sendiri. Bisa kita berdekat-dekat dengan non-muslim dibandingkan dengan orang-orang Islam sendiri. Bahkan satu saf di dalam masjid. Hanggedeng toto, geplung olain, pakut. Goyang awak mat dungkat, yang lain bilang goyang hana mat dungkat, yang lain bilang goyang dan waga. Baik tajak masjidnya. Kamu mulai. Sampai anaknya pun dilarang, jangan pergi nak ke masjid itu. Masjid Aswabi. Macam-macam. Nah, asal masjid itu pada dasarnya masjid itu tempat yang tenang, tempat yang tentram, tempat yang damai, tempat yang penuh solusi, segala sesuatu solusi kita hadapkan pada Allah Subhanahu wa taala karena di sanalah sumber segala solusi. Memang hanam tumpenglah masjid, tetapi dalam masjid ada inspirasi, ada motivasi, ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berserah diri kepadanya. Asalnya masjid begitu.
Tapi ketika kiamat mendekat, rasa ukhuwah dicabut, lalu kita pun bertikai, berdebat, berkonflik di dalam masjid. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.